Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada saat ini kembali kita merilis langkah kerja bagaimana cara mengisi atau cara menggunakan aplikasi rapor untuk kurikulum Merdeka versi 2 atau kita sebut dengan K2. Kemarin kita sudah mencoba untuk memvideokan aplikasi yang jenis atau versi pertama atau kita sebut dengan K1. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Langkah kerjanya kalau dari langkah awalnya hampir sama. Yang pertama kita menginput data sekolah dulu, sehingga nanti apabila data sekolah tersebut sudah kita inputkan, maka data-data yang di sini mulai nama sekolah, kecamatan, kemudian ada di sini kabupaten kota, provinsi, ini akan terisi secara otomatis. Jadi mengisinya bukan langsung dari sini, tapi kita klik ini dulu, yaitu input data sekolah. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita lanjutkan dengan mengisi nama sekolah. Ya, misalnya ya, kemudian NPSN silahkan diisi. Ya, ini saya contohkan saja. Kemudian alamat peserta didik kita bisa isi di sini. Terus kode posnya ya silahkan diisikan. Ini contoh saja. Kemudian pengetikan nomor telepon atau nomor HP. Itu kan biasanya ada angka 0 di depan. Jadi angka 0 di depan ini kalau biasanya kalau di Excel itu kalau kita ketik 0 dia dengan angka yang seperti ini, kalau kita enter ini nolnya pasti hilang. Jadi bagaimana supaya nolnya tidak hilang? Kita gunakan dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan spasi, yang kedua dengan menggunakan tanda baca koma. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan spasi. Misalnya 0 ya, 3, 2, kemudian spasi, kemudian masukkan angka yang lain. Ini kalau kita enter itu nolnya tetap ada. Atau bisa jadi kita menggunakan kutip 1 di samping enter, kemudian kita ketikkan 0, kita masukkan angkanya seperti ini, kemudian kita enter. Ya, ini juga bisa. Ya, terserah bagaimana yang nyamannya. Yang penting dalam pengetikan untuk nomor HP dan nomor telepon ini nolnya tetap ada di depan angka. Kemudian kita masukkan lagi di sini yaitu desa atau kelurahan. Jadi kita buat di sini kelurahannya. Ya, ini contohnya. Kemudian kita misalnya kotanya, Kota Pekanbaru, kemudian Provinsi Riau. Nah, ini sebagai contoh. Nah, kemudian kalau website ini ada, itu kita tinggal lanjutkan pengisiannya. Kalaupun tidak ada, itu silakan dikosongkan. Kemudian untuk email silakan diisi kalau ada. Nah, ini untuk nama kepala sekolah. Ya, seperti ini. Terus untuk identitas atau nomor ID itu tidak boleh kita ketik langsung seperti ini, ya. Itu nanti akan berpengaruh kepada ada identitas penandatanganan di rapor. Ini akan kelihatan nanti. Jadi ini harus kita kasih kode dulu. Kira-kira nomor indeks ini merupakan nomor PNS atau nomor induk yayasan. Jadi kalau seandainya nomor induk yayasan, kita tinggal ketikkan NIY titik, masukkan angkanya. Kalau misalnya PNS biasanya kan NEP, ya, masukkan angkanya. Atau boleh angka-angka yang lain, ya, atau NUPTK, ya, silahkan dimasukkan angka-angkanya. Nah, di sini saya misalnya adalah, ya, kita ketik NIP di sini, kita masukkan angkanya. Terus lanjutkan dengan guru kelasnya, ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan juga nomornya, misalnya karena
bukan PNS, kita masukkannya di sini misalnya nomor induk yayasan, kita tinggal masukkan datanya. Nah, untuk kelas juga sama, kelas B, kemudian kelompoknya B1. Biasanya kalau nama kelompok ini, situ sekolah ada yang memberinya dengan nama-nama bunga, nama-nama pahlawan. Ya, jadi kalau di sini saya ambil kode saja, misalnya kelas B1 ya, dengan kelompoknya itu kelompok B1. Terus untuk jumlah peserta didik ya, ini maksimal kalau usia B atau usia 5-6 itu kan paling banyak 15 anak. Ya. Kalau misalnya usianya itu 12 tahun atau kelompok A, itu biasanya itu maaf, kalau misalnya kelompok A atau usianya 45, itu biasanya jumlah peserta didik paling banyak itu 12 peserta. Nah, ini sebetulnya juga kita ambil dari akreditasi juga. Mengapa? Supaya nanti administrasinya tertib, bagus, sesuai dengan yang dinilai oleh akreditasi nanti. Kemudian tahun ajarannya kita buat di sini 2023, terus kita lanjutkan 2024. Nah, kembali untuk jumlah peserta didik, ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya peserta didiknya itu ada 20 orang? Jadi kalau 20 orang, kita tinggal bagi 2, yaitu 10 orang. Kemudian aplikasi ini kita kopikan, kemudian kita beri kode ya seperti ini. Misalnya ini adalah kelas B1 yang A-nya yaitu 10 orang, atau kelas dan aplikasi yang berikutnya adalah kelas B yaitu kelas B1 kelompok B ya, seperti itu. Karena aplikasi ini dibatasi paling banyak itu 15 anak. Sekarang kita lanjutkan kembali, kita klik home jika sudah selesai. Terus kita lanjutkan dengan menginput data peserta didik seperti ini. Ya, ini nanti kita isi. Ini kita isi nama panggilan. Ya, misalnya nama panggilannya adalah Dava. Kemudian kita isi nomor induknya. Tempatnya kita isi tempat tanggal lahirnya. Ya, misalnya. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi jenis kelaminnya di sini kita isi. Tinggal dipilih. Jadi kalau ada yang muncul seperti ini, itu kita tinggal pilih seperti ini. Ya. Nah, terus lanjutkan pendidikan sebelumnya. Kalau ada diisi, tidak kosongkan aja. Alamat peserta didiknya kita isi nanti, nama ayah, ibunya. Kemudian lanjutkan sampai ke alamat orang tua. Nah, untuk yang wali murid ini nggak usah diisi sepanjang peserta didik atau anak kita itu diasuh oleh orang tua kandungnya. Jadi kalau seandainya diasuh oleh orang lain, maka di sini kita wajib memasukkan nama wali muridnya. Jadi kalau itu nggak ada, anak didik kita masih tinggal sama orang tuanya, kita yang ini kita kosongkan aja. Terus kita lanjutkan nanti yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus untuk tanggal penilaian, cara ngetiknya di sini masukkan nama kotanya dulu seperti ini. Kemudian dibayangkan kira-kira nanti penerimaan rapornya tanggal berapa. Ya, di sini saya misalnya tanggal 20 Desember 2023. Ini contohnya. Nah, kalau misalnya nanti ternyata tanggalnya itu meleset atau enggak sesuai dengan yang ditargetkan, tidak sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan kesepakatan bersama, maka kita tinggal menggantinya di bagian ini, ya. Nah, kalau udah nanti kita lanjutkan terus. Nah, nomor anak yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Jadi ini sebagai simulasi. Lanjut kita klik home. Sekarang kita mulai untuk mengisi rapor. Nah, di sini ada 2 semester. Yang pertama semester ganjil. Kemudian di sini ada semester genap. Nah, sekarang kita isi saja yang semester ganjil. Karena nanti kalau yang semester ganjil sudah paham cara pengisiannya, otomatis yang semester genapnya juga akan sama cara pengisiannya, ya.
Sekarang kita mulai dengan yang pertama, profil Pancasila. Di profil Pancasila ini terdapat 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa, gotong royong, kreativitas, bernalar kritis, kebinekaan global, dan kemandirian. Untuk penilaiannya itu angkanya dari angka 1 sampai angka 4, yang mana angka 1 itu merupakan nilai yang terendah dan angka 4 adalah nilai yang tertinggi. Di sini karena kita berangka 1, perhatikan baik-baik, lihat atributnya ya, berbeda. Sekarang kita ketik 2, kita enter, maka atributnya akan begini bunyinya ya, perlu ditingkatkan. Kalau misalnya kita ganti 3 berkembang dan ganti 4 menjadi membudaya. Ini adalah kategori penilaian profil Pancasila dengan nilai yang terbaik. Lanjut gotong royong, misalnya kita kasih nilainya 3 ya, kreativitas dan 3, bernalar kritis 3, kemudian kebinekaan global kita kasih nilainya 3, kemandirian kita kasih nilainya misalnya 4 ya, seperti ini bunyinya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita lanjutkan lagi, kita klik home. Sekarang kita mulai mengisi rapor ya. Pertama yang kita isi adalah yang 3 ini ya, yaitu agama, jati diri, dan literasi. Sekarang kita isi dulu yang ini, yang untuk nilai agama. Silakan kita klik seperti ini ya, muncul dia seperti ini. Ini adalah contoh narasi yang sudah disiapkan dan ini merupakan bahan contoh saja ya. Mau ditiru silakan, atau dengan kata-kata yang lain kalau ada silakan. Jadi di rapor ini untuk nilai agama dan budi pekerti itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu pembelajaran yang dikuasai atau dipelajari. Yang kedua ini capaiannya, dan yang ketiga adalah ke orang tuanya. Jadi ada 3 yang ditampilkan di rapor tersebut hanya untuk nilai agama dan budi pekerti. Demikian juga nanti untuk yang lainnya juga 3, yang lainnya juga 3. Ya, ini contohnya. Sekarang kita klik home, lanjutkan lagi jati diri. Ya, kita tinggal klik jati diri seperti ini, ya. Nah, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa kolom yang ada di sini itu sudah pas aturannya. Sengaja saya buat seperti ini supaya pas ya, sehingga nanti guru itu membuat narasinya tidak kepanjangan. Gunakan bahasa yang singkat, mudah dipahami ya, yang enak dibaca. Maka jangan terlalu banyak-banyak, sedikit aja seperti ini. Lebih sedikit lagi itu lebih bagus, itu nggak masalah. Penting isinya akurat, bagus. Kemudian bahasanya pun tidak diulang-ulang 2 atau 3 kali. Jadi bahasanya itu betul-betul bagus. Ya, yang seperti ini. Lanjut kita klik home lagi. Terus kita lanjutkan untuk pengisian literasi dan STEM ya, seperti ini. Ini caranya, contohnya sudah saya buatkan atau sudah saya siapkan. Tinggal nanti guru kelasnya lah yang melanjutkan atau mengisi atau memperbaiki dari narasi-narasi yang sudah saya buatkan ini. Karena apa? Karena yang tahu tentang kondisi peserta didik pasti guru kelasnya. Makanya aplikasi ini yang megang atau yang mengisi atau menggunakannya adalah guru kelasnya, bukan operator, bukan kepala sekolah. Karena mereka ini tentunya kan tidak dekat dengan anak-anak. Yang dekat dengan peserta didik tentu adalah guru kelasnya, yang lebih tahu dan lebih memahami. Makanya di sini dianjurkan aplikasi ini diberikan ke masing-masing guru kelasnya. Baik, sekarang kita lanjutkan klik home. Ya, ini sudah selesai. Terus kita lanjutkan untuk penilaian project ya, dengan kegiatan intrakurikuler kita, kegiatan yang wajib tapi ada yang projectnya di situ. Yang pertama ini saya ambil adalah mengolah sampah. Ya, mengolah sampah gelas air mineral bekas menjadi kerajinan bunga, atau yang kedua mengolah sampah daun menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman. Nah, ini terserah sekolah mau buat yang seperti apa, silahkan. Tapi yang jelas ini saya sebagai contoh. Biasanya kalau untuk P5 nya itu biasanya ada 3 atau 4 kegiatan selama 1 tahun. Nah, terus
Untuk penilaiannya bagaimana? Di sini ada nilai formatif dan ada nilai sumatif. Formatif adalah penilaian yang kita lakukan selama proses pembelajaran. Ya, ini yang formatif. Sedangkan yang sumatif adalah penilaian yang diberikan dalam bentuk hasil karya, artinya yang udah jadi hasilnya seperti apa, itu makanya dinilai untuk yang kegiatan sumatif. Cara penilaiannya begini, kita tinggal masukkan angkanya dari angka 1 sampai angka 4 ya, karena biasanya PAUD ini itu angkanya biasanya angka 1 sampai angka 4. Baik, kita contoh 1 ya, seperti ini. Kemudian di sini 2, atau mau nilainya agak tinggi sedikit, di sini 3, di sini 4, di sini 3, di sini 4 ya, seperti ini. Terus mana narasinya? Kok hilang? Nah, narasi ini sebetulnya bukan hilang, tetapi kalau kita tinjau di sini ya, ini berada di sel yang ini, perhatikan baik-baik. Kemudian lihat di sini, ini kosong ya. Kalau kita klik angka 4, dia akan tulis angka 4 di sini. Ini kosong, dia akan tulis kosong. Nah, di sini ada 0. Berarti yang ininya tidak ada angka, ini harus kita berikan angka 0 di sini. Ya, baru dia muncullah narasinya seperti ini. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi, kita klik home. Setelah selesai kita lakukan penilaian project, kemudian kita lanjutkan dengan mengisi hal-hal yang seperti kegiatan ekstra, kemudian prestasi, kemudian kondisi ya peserta didik, kemudian absensi dan yang lain-lainnya. Nah, cara mengisinya bagaimana? Kita mulai dari yang pertama, yaitu kegiatan ekstra ya, seperti ini. Kegiatan ekstra di sini kita tulis dulu di sini ya, kita tulis dulu misalnya pencak silat. Nah, gitu ya. Nah, untuk kegiatan ekstra ini itu kan tidak seperti P5 di mana setiap peserta itu memiliki hak untuk diajarkan bagaimana menggunakan P5. Tapi di sini itu diberikan kepada siswanya ya, untuk memilih apakah mau mengambil komputer sebagai penambahan ilmunya atau kegiatan-kegiatan yang lainnya ya, itu terserah daripada pihak sekolah atau pihak peserta didiknya ya. Nah, di sini kita ketik Pancasila dulu. Nah, ini mungkin nggak semuanya yang ikut, mungkin Dafa saja yang ikut, maka di sini boleh kita isi dengan narasi ya. Kemudian demikian juga di sini umpamanya renang ya. Renang ini misalnya ini Dafa nggak mau berenang, kemudian kita lanjutkan di sini nama anak yang kedua, ketiga dan seterusnya. Pokoknya ada anak-anak kita ini yang punya bakat prestasi ya, itu dinilai, silahkan dinilai dan lihat kode-kode yang sudah saya berikan. Nah, itu ada khusus untuk peserta didik ini. Baik, sekarang kita lanjutkan, kita klik home. Terus kita lanjutkan dengan prestasi. Ya, ini demikian juga sama yang tadi. Ini biasanya kita isikan apabila peserta didik tersebut pernah menang mengikuti perlombaan tingkat nasional kah, tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan. Cara mengisi juga sama seperti tadi. Misalnya dia menang mengikuti lomba kaligrafi misalnya. Ya. Nah, siapa yang menang lomba kaligrafi dari sekian banyak peserta didik? Misalnya ada anak kita yang nomor 4 di sini, ya. Maka kita tuliskanlah di sini tentang kegiatan yang dimenangkannya. Kenapa? Karena juga ini sebagai tambah-tambah ya bagi kepala sekolah bahwa peserta didik kita pernah memenangkan kegiatan perlombaan. Nah, ini kalau sudah selesai, kita lanjutkan yang ini, kita lanjutkan yang ini. Jadi ada 3 bentuk
atau 3 model itu untuk kegiatan ekstrakurikulernya. Baik, sekarang kita klik home, lanjutkan lagi di sini mengisi kondisi peserta didik ya, seperti ini. Ini cara mengisinya. Untuk tinggi misalnya 120, kita tinggal enter aja, jangan sentimeternya diketik. Demikian berat badan ini kita tinggal isikan 25. Terus di sini lingkar kepalanya misalnya 51. Ini contoh ya. Jadi yang sentimeter yang kaki ini akan muncul secara otomatis. Nah, untuk kondisi kesehatan ya kita tinggal antara baik, jelek ya. Itu tinggal diserahkan pada pihak sekolahnya. Di sini saya buat baik. Di sini juga baik. Ya, kalau sudah selesai kita lanjutkan klik home. Absensi sudah. Baru proses berikutnya yaitu mencetak kulit rapor. Ini tinggal kita klik. Nah, ini dia ya, kulit rapornya sudah tercetak otomatis. Ya, seperti ini. Ini tadi ada nicknya. Kita ketik tadi akan muncul. Nah, terus untuk nama, cara ngeprintnya, untuk namanya bagaimana? Kita tinggal pilih di sini ya. Kalau misalnya mau print yang kedua, kita tinggal ganti ini 2, kemudian kita enter. Otomatis namanya hilang karena tadi di bawah nama Dava ini nggak ada nama peserta didik. Kita buatkan atau kita kosongkan, sehingga di sini juga dia kosong. Ya, kita ambil yang satu aja. Terus untuk logo ini bagaimana? Logo ini saya sengaja masukkan itu hanya sebagai pedoman posisi letak daripada logo sekolah kita masing-masing. Jadi ini harus kita buka dulu. Cara membukanya itu kita tinggal klik review seperti ini. Kemudian kita ambil unprotect. Nah, kita masukkan passwordnya ya, seperti ini. Passwordnya itu adalah angka 1. Jadi passwordnya adalah angka 1. Nah, ini sudah bisa kita edit. Ini kita klik di sini, kemudian kita delete. Terus masukkan logo sekolah kita masing-masing lewat insert picture. Nah, ini kalau kita print, seperti ini menghabiskan kertas itu sebanyak 3 lembar. Jadi nggak perlu disetting lagi. Ukuran kertasnya adalah ukuran A4. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan F4 misalnya? Ya nggak masalah. Ukuran di sini tetap A4, tetapi boleh nanti sekolah menggunakan F4 dengan catatan ini jangan setting. Langsung saja kertas F4-nya dimasukkan ke printer, ya, langsung, sehingga nanti dia akan memproses. Jangan pula ini diganti menjadi F4, nanti settingnya akan lari, terpaksa kita harus menyeting ulang kembali. Kita escape ya, kita escape, kita batalkan. Baik, sekarang kita klik home. Lanjut, sekarang kita klik di sini rapor semester. Nah, ini dia rapor semester kita ya. Nah, ini udah terisi. Ya, seperti ini. Nah, ini dia rapor semesternya. Jadi kalau ini kita print ya, itu kertas yang kita gunakan. Nah, ini tadi yang saya masukkan tanggal tadi, ini dia. Kemudian ini kita cobakan print preview file, kemudian print preview ya, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kertas yang kita gunakan itu 4 lembar. Ini halaman kedua, halaman ketiga, dan halaman yang keempat. Baik, silakan di escape untuk kembali. Boleh klik ini, boleh juga, tapi ini kita cancel ya, kembali ke lembar kerja seperti tadi.
Nah, kalau misalnya print nama anak yang kedua, ini tinggal kita ganti ketik 2 enter. Nah, otomatis kosong dia karena memang data yang kedua nggak kita isi sama sekali. Kembali lagi ke angka 1. Bagaimana kalau seandainya nama anak yang kelima? Kita tinggal ganti di sini angka 1 jadi angka 5. Ya, di sini kita ketik 1 lagi, kita enter ya seperti ini. Baik, kita home. Nah, demikianlah cara menggunakan aplikasi ini. Jika kurang paham bagaimana kelanjutannya, ini videonya boleh diulang-ulang kembali atau bisa bertanya langsung ya. Itu silahkan di WA, di kontak saya. Itu insya Allah nanti akan saya balas. Baik ayah bunda, demikianlah kegiatan kita untuk memvideokan bagaimana langkah kerja pengisian rapor kurikulum merdeka yang versi 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.